Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 7 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Alhamdulillah kita sudah masuk pada bab kedua dari rangkaian pembelajaran PAI di semester ini. Bapak berdoa mudah-mudahan Ananda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Nah, Ananda semua, kita akan belajar terkait dengan akhlak mulia, ya. Ada jujur, amanah, dan istiqomah. 3 akhlak mulia ini adalah akhlak yang wajib kamu miliki sebagai seorang pribadi muslim yang baik. Untuk itu, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa belajar yang tadi kita ucapkan, kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, Ananda semua, kalau kita buka buku paket, bab 2 ini ada di halaman 16-17, ya. Nah, kita akan pertama kali belajar terkait dengan jujur. Ya, jujur ini artinya adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ada juga orang yang mengartikan bahwa jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan, hati, serta perbuatan. Ya, jadi pada intinya adalah sikap jujur itu adalah sikap kesesuaian hati pada kebenaran. Sehingga kejujuran itu pasti condong kepada kebenaran. Nah, Ananda semua, kita mesti bersikap jujur dimanapun dan kapanpun. Ya, jangan pernah terlintas pada hati kita untuk bersikap bohong. Ya, karena bohong berarti menutupi kebenaran yang sebenarnya. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, ya, artinya orang yang sangat dipercaya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jujur orangnya, ya, sangat bisa dipercaya sehingga semua kata-katanya bisa dipegang. Dan ketika pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, orang-orang yang menentang nabi dan rasulnya, ya, orang-orang yang menentang kerasulan Nabi Muhammad itu merasa bingung, ya, bagaimana mungkin seorang Muhammad yang dikenal jujur, seorang Muhammad yang dikenal dapat dipercaya tiba-tiba berdusta, ya, sehingga kejujuran menjadi sebuah modal bagi Nabi Muhammad SAW untuk bisa menyebarkan dakwahnya. Begitu hebatnya sikap kejujuran, ya, begitu hebatnya sikap yang mampu dipercaya oleh orang lain. Nah, Ananda semua, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berdusta dan mewajibkan kita untuk selalu bersikap jujur. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Ya, jadi orang yang jujur akan dianggap baik atau akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah
memasukkan orang tersebut ke dalam derajat orang-orang yang jujur, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa balasan bagi orang yang senantiasa jujur dalam kehidupannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan tanda-tanda orang munafik. Ya, beliau mengatakan ayatul munafikina salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Ya, yang pertama apabila dia berbicara dia kadzaba, dia berdusta. Ya, yang kedua wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, nah dia mengingkari. Yang ketiga adalah wa idza tumina khana. Apabila dia bersumpah, dia berkhianat. Apabila dia dipercaya, dia malah berkhianat. Nah, di antara tanda-tanda orang munafik itu ada tanda bahwa orang munafik sering berbohong. Ya, berbohongnya dalam arti apa yang berada di dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nah, itu adalah di antara tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu bukan untuk kita gunakan untuk melabeli orang munafik. Begitu. Misalnya si A munafik, si B munafik, si C munafik. Bukan seperti itu, tetapi adanya tanda-tanda orang-orang munafik itu supaya kita bisa berkaca kepada diri kita sendiri. Apakah kita ada tanda-tanda orang munafik atau tidak? Jangan-jangan selama ini kita punya tanda-tanda orang munafik. Nauzubillahi min zalik. Ya, karena orang-orang munafik itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dan bukan sembarang neraka, ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan bahwa orang-orang munafik itu letaknya berada pada kerak neraka. Nauzubillahi min zalik. Ya, jangan sampai kita menjadi orang munafik hanya karena kita sering berdusta. Pokoknya kita jadi orang yang jujur. Ya, ketika kita ditanya sesuatu sama orang lain, ya maka kita ucapkan atau kita jawab sesuatu yang memang terjadi sebenar-benarnya tanpa perlu kita menutup-nutupi. Orang yang terbiasa menutup-nutupi sesuatu itu akan berusaha untuk bagaimana caranya kebohongannya tertutupi. Ya, kalau dia sudah berbohong terkait A misalnya, nah dia harus membuat kebohongan-kebohongan yang lain, ya, untuk menutupi itu dia harus berbohong B, berbohong C, berbohong D, ya, sehingga kebohongannya tidak terungkap. Kalau kita terus-menerus memelihara sikap tidak jujur, maka hidup kita sudah bisa dipastikan tidak akan aman. Setidak-tidaknya tidak aman dari pantauan orang lain. Apalagi pantauan Allah. Kita sudah belajar ya pada bab sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mau kita bohong sebagaimanapun Allah sudah pasti tahu. Ya, tinggal bagaimana kita bisa bersikap jujur kepada orang lain. Kita udah nggak bisa bohong sama Allah. Ya, tapi kalau kita bohong kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita. Nah, oleh karena itu, kita harus jujur bukan hanya karena kita kepengen dibilang orang baik, bukan hanya kita kepengen dibilang orang jujur, ya, tapi karena kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, dicap atau dipandang sebagai orang jujur, ya. Baik. Kemudian yang kedua ya adalah perilaku amanah. Apa sih perilaku amanah? Nah, perilaku amanah sebetulnya sangat terkait dengan perilaku jujur. Kalau jujur itu mengatakan sesuatu yang memang sebenarnya, maka amanah itu artinya adalah dapat dipercaya. Sikap yang membuat orang lain dapat percaya kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa dipercaya oleh orang lain? Ya tentu dengan cara kita bersikap jujur. Ya, sikap amanah tidak akan bisa kita capai kalau kita tidak jujur. Nah, ananda semua, amanah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya amanah kepada Allah? Amanah kepada Allah artinya kita menjaga segala perintah-perintah Allah
dan kita menjauhi segala larangan-larangannya. Sehingga kita melaksanakan seluruh perintah-perintah baik yang wajib ya. Kalau yang wajib sudah kita laksanakan, kita mencoba menjalankan perintah-perintah yang sunnah dalam agama kita supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sendirian. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi rame-rame ya, kita lagi ada orang lain, kita bisa untuk seolah-olah tidak bermaksiat ya, kita bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihat, disitulah rasa amanah kita sedang diuji. Apakah kita akan tetap konsisten untuk tidak bermaksiat kepada Allah? Apakah kita bisa konsisten untuk menjaga supaya kita tidak jatuh kepada larangan-larangan yang Allah tetapkan, atau kita malah membiarkan diri kita jatuh ke dalam kemaksiatan ya, mentang-mentang nggak ada yang lihat, mentang-mentang orang lain nggak ada ya, kita misalnya sedang di kamar atau misalnya kita di ruangan yang tertutup ya, nah kita seolah-olah merasa bebas-bebas saja, padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita ya. Jadi rasa amanah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipraktikkan dengan cara yang pertama, kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dilihat oleh orang lain maupun tidak dilihat oleh orang lain ya. Jangan punya sifat riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya itu adalah keinginan untuk dilihat oleh orang lain ya. Mau sholat kalau misalnya ada orang lain yang ngelihat, mau sedekah kalau ada orang lain yang ngelihat. Sum'ah juga sama. Sum'ah itu adalah kepengen didengar oleh orang lain. Misalnya, oh si A itu ternyata orangnya dermawan. Oh si B ternyata orangnya rajin sholat. Itu kepengen didengar oleh orang lain. Jangan terbiasa kita punya sikap seperti itu. Pokoknya mau ada orang lain, gak ada orang lain, kita senantiasa ibadah kepada Allah karena kita sadar kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita senantiasa menjaga larangan-larangan Allah. Ya, jangan sampai kita jatuh kepada larangan Allah. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sendirian. Sehingga kita akan diberikan label oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang amanah. Ya, pandai menjaga kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia, ya. Jadi kalau misalnya contoh nih, kita dititipi sesuatu, ya, misalnya dititipi barang atau dititipi pesan, dititipi salam, ya. Kita memberikan itu kepada orang yang berhak. Ya, kalau kita dititipi barang, ya maka kita berikan barang itu kepada yang berhak. Ya, kita misalnya dititipi salam, nah maka kita berikan salam itu kepada orang yang diamanahi. Ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang amanah. Nah, sikap amanah ini adalah sikap yang penting untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang korupsi, orang yang menyelewengkan keuangan negara yang kamu mungkin sering lihat di TV-TV, ya, di berita, itu adalah orang-orang yang tidak amanah. Ya, awal mulanya adalah dia tidak jujur, kemudian menjadi tidak amanah. Ya, sehingga dia merasa aman-aman saja ketika dia menyelewengkan uang negara untuk kepentingan dirinya pribadi. Nah, itu adalah sikap yang tidak amanah. Ya, terutama tidak amanah kepada hak orang lain. Kalau kita tidak amanah kepada orang lain, kita akan menzolimi orang lain. Seperti kasus korupsi yang tadi saya ceritakan ya. Jadi orang yang korupsi kan pada akhirnya akan merugikan orang lain, bahkan merugikan rakyat banyak. Ya, merugikan rakyat seluruh Indonesia yang bayar pajak. Ya, orang mah bayar pajak, orang mah menaati kewajibannya, malah dia ngambil seenaknya untuk kepentingan dia pribadi. Itu merupakan sikap yang tidak amanah. Kita harus mendidik sikap amanah itu
dari kecil. Ya, dari sekarang kita harus didik supaya kita terbiasa untuk dipercaya oleh orang lain dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya, ini adalah soal hakul adami. Kalau bahasa agamanya ya, istilah agamanya adalah hakul adami, hak kepada sesama manusia. Dan hak kepada sesama manusia itu tidak akan bisa diselesaikan kecuali kalau orang tersebut memaafkan kita. Ya, misalnya kita punya salah kepada orang lain atau kita tidak amanah kepada orang lain, ada hak orang lain yang kita sembunyikan atau kita nikmati sendiri, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kita sampai orang itu mengampuni kita. Ya, ini berbeda kalau misalnya kita berdosa kepada Allah, kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita berdoa, kita minta ampun kepada Allah, maka pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau kepada orang lain, belum tentu. Allah tidak akan mengampuni kita sampai orang itu, orang yang kita zolimi itu, orang yang kita tidak tunaikan haknya, orang yang kita tahan haknya, mengampuni kita. Betapa besar resiko yang kita tanggung kalau kita tidak amanah kepada orang lain. Oleh karena itu, mari Bapak ajak Ananda semua untuk menjadi orang yang amanah. Yang ketiga, ya, jenis amanah adalah amanah terhadap diri sendiri. Nah, amanah kepada diri sendiri maksudnya apa? Yaitu dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya adalah kita sudah Allah berikan tubuh, sudah Allah berikan akal, sudah Allah berikan kesehatan, sudah Allah berikan iman. Maka hal-hal itu kita lakukan untuk menjaga kehidupan kita, ya, menjaga kesejahteraan kita, kelangsungan hidup kita dengan baik. Kalau kita dianugerahi tubuh yang sehat, maka kita menggunakan tubuh itu untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan itu untuk belajar, ya, kita gunakan itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau sakit, maka kita wajib berobat, ya, kita wajib pergi ke dokter atau misalnya kita beli obat, bagaimanapun caranya supaya sakit kita sembuh. Itu adalah bentuk menjaga amanah dari Allah yang telah diberikan kepada kita, yaitu berupa tubuh yang sehat, ya. Allah memberikan akal kepada kita. Kita harus menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Akal yang Allah berikan itu kita gunakan untuk berpikir yang baik. Jangan kita gunakan untuk berpikir yang jelek. Jangan kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang jorok misalnya, ya, atau malah gak dipakai sama sekali akalnya. Jangan sampai seperti itu, ya. Akal itu harus dipertajam. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, jadi kalau kita senantiasa belajar, sesungguhnya kita sedang menjaga amanah akal yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kemudian misalnya amanah iman. Allah memberikan iman kepada kita, maka kita lakukan ibadah-ibadah, ya, untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah diantara bentuk amanah kepada diri sendiri. 3 tadi, amanah kepada Allah, kepada sesama, kepada diri sendiri. Kalau kita lakukan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita derajat sebagai orang yang amanah, ya. Nah, yang ketiga adalah perilaku istiqomah. Apa isi istiqomah? Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang lebih luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Kalau kita kita ibaratkan orang yang istiqomah itu seperti batu karang, ya, yang tegar di lautan, ya. Lautan bagaimanapun ombaknya, batu karang itu tetap berdiri tegap, ya. Itu apa sih istiqomah itu sebetulnya, ya? Jadi orang yang istiqomah dia tetap melaksanakan kebaikan, tetap melaksanakan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Ada orang maupun tidak ada orang,
baik dalam keadaan rajin ataupun dalam keadaan malas. Nggak kita pungkiri bahwa ada kalanya kita mood baik, kita ibadah yang rajin, kemudian ada kala mood kita buruk kok akhirnya agak-agak malas. Nah, kalau kita istiqomah, mau mood kita lagi baik atau mood kita lagi nggak terlalu baik, itu tetap kita istiqomah ibadah, tetap kita menjaga amal-amal ibadah kita. Ya, mau mood kita lagi nggak baik untuk belajar, ya tetap kita belajar. Namanya kita istiqomah gitu. Jadi orang istiqomah itu hampir-hampir dia tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekelilingnya. Pokoknya orangnya lurus aja. Orangnya tetap melakukan kebaikan walaupun keadaannya mungkin menggoda dia untuk tidak melakukan itu. Gitu. Nah, istiqomah ini hanya ada pada kebaikan-kebaikan ya. Kalau misalnya hal-hal yang buruk jangan diistiqomahi, malah harusnya kita berhenti dari hal-hal yang buruk. Nah, orang yang istiqomah itu terwujud ya karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Orang yang siap pada kebenaran atau orang yang menegakkan kebenaran, orang yang istiqomah pada kebenaran pasti ada resikonya. Masalahnya apa? Tidak semua orang suka pada kebenaran. Ya, jadi boleh jadi ketika kita berada pada jalan yang benar, ada aja godaannya. Entah itu godaan dari setan, entah itu godaan dari sesama manusia, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memang dalam surat An-Nas mengatakan bahwa godaan itu bisa datang minal jinnati wan nas, ya. Godaan-godaan untuk melakukan keburukan itu bisa datang dari golongan jin, bisa datang dari golongan manusia. Gitu. Jadi selalu ada godaan-godaan kalau kita sedang melakukan kebaikan, ya. Kalau kita sedang berada di atas jalan kebenaran, pasti ada godaannya, pasti juga ada resikonya. Sikap menerima resiko atas kebenaran yang kita ambil itu adalah sikap istiqomah, ya. Orang yang istiqomah, apalagi istiqomah dalam ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat besar, ya, dan akan digolongkan kepada orang-orang yang istiqomah, ya. Dan orang-orang istiqomah itu luar biasa, ya. Di saat orang lain mungkin lalai, ya, di saat orang lain itu mungkin terbuai dengan duniawi, ya, terbuai dengan materi, tapi dia masih istiqomah ibadah, ya. Dia masih ingat sholat 5 waktu, dia masih ingat sedekah walaupun dia lagi susah, walaupun dia lagi senang, ya, dia masih ingat kepada Allah. Itu adalah sebuah sikap yang luar biasa. Nah, anak-anak, jadi kita harus senantiasa menjaga sikap jujur, amanah, dan istiqomah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa melaksanakan itu semua, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ganjaran yang luar biasa besar. Bapak tidak banyak memberikan atau tidak banyak menjelaskan apa aja sih ganjaran-ganjarannya, karena yang bisa benar-benar merasakan dari buah dari sikap jujur, amanah, dan istiqomah adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau tahu apa sih rasanya jadi orang jujur, bagaimana sih rasa jadi orang amanah dan istiqomah, maka kita harus bisa melaksanakan itu dengan sendirinya. Ya, dan jangan lupa kalau kita mau jadi orang jujur, mau jadi orang amanah, mau jadi orang istiqomah, niatnya bukan karena kepengen dilihat manusia, tapi niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, lillahi ta'ala, sehingga semua aktivitas kita akan dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semua, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.